Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Si Farisi berdiri dan berdoa dalam hati begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan pula seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pernah suatu kali ada seorang yang datang kepada saya dan berkata, "Kayaknya itu lebih baik jadi orang berdosa ya, Romo, karena Yesus itu sepertinya lebih mengasihi orang yang berdosa." Tapi memang dia mengambilnya bukan dari bacaan yang ini, tetapi dari bacaan ketika Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Tetapi bacaan Injil tadi bisa juga lalu dengan mudah diartikan seperti itu. Kok yang dibenarkan kok malah pemungut cukainya, bukan orang Farisi yang melakukan banyak hal baik dalam yang disebut dalam doanya tadi. Tentu bukan itu yang disasar oleh Yesus. Yesus tentu tidak mengajak kita untuk menjadi orang berdosa, tetapi tentu Yesus mengajak kita untuk terus-menerus juga melakukan kebaikan. Tetapi yang paling penting adalah kalau kita masih dalam suasana berdosa, merasakan kedosaan, ya kita sadar akan kedosaan kita. Dan kalau kita sudah berbuat baik seperti yang dilakukan oleh orang Farisi tadi, ya sudah, kita tidak perlu kemudian tinggi hati dan akhirnya menganggap remeh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kita melakukan kebaikan, iya. Yang dikritik dari orang Farisi tadi itu kan bukan kebaikannya, tetapi sikapnya di hadapan Tuhan, yang merasa sudah baik sendiri, yang merasa sudah beres sendiri, yang merasa orang lain itu tidak sebaik dia. Padahal dia berdiri di hadapan Tuhan. Kita manusia yang kecil kadangkala kan berdiri di hadapan Tuhan juga bisa saja merasakan sombong. Sementara pemungut cukai tadi dipuji bukan karena kedosaannya, tetapi karena kesadarannya bahwa dia orang yang berdosa dan ketidakpantasannya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang memuji soal perbuatan pemungut cukai ini dalam perumpamaan tadi. Maka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita ini diajak untuk bersikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah baik, ya tidak perlulah kita meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita masih berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tentu kerendahan hati kita ditunjukkan dengan kesadaran bahwa kita masih perlu perbaikan, masih perlu perbaikan. Kan ini godaan kita bersama, karena sekarang itu seringkali mengunggulkan diri tetapi dengan menjelekkan yang lain. Itu kayaknya menjadi semacam ya tren lah kalau kita mau lihat ya. Jadi menjelekkan yang lain tapi untuk mengunggulkan dirinya sendiri. Jadi dirinya diunggulkan tetapi yang lain lalu dijelek-jelekan. Atau bisa jadi godaan yang lain adalah kita merasa sudah baik kemudian memberi cap-cap tertentu kepada orang-orang yang belum baik. Tapi ada juga yang belum baik tapi malah justru merasa sudah baik. Itu ya ada juga. Maka itulah yang diajakkan Kristus pada pagi hari ini, bahwa kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Saat kita sudah dalam posisi yang baik, melakukan berbagai perintah Tuhan, menjalankan berbagai macam hal, melakukan kasih setia dan lain sebagainya, kita diajak untuk tetap rendah hati, tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan dan meremehkan yang lainnya. Dan ketika kita masih berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mari kita sadari bahwa kita butuh terus-menerus
menjadi pribadi yang baik, butuh rahmat Tuhan untuk bisa mengatasi kelemahan kita. Maka mari hening sejenak, mohon sikap rendah hati di hadapan Tuhan dalam kondisi kita sekarang. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,